Sejarah Gereja Baptis Indonesia Karangayu, Semarang. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama belajar tentang sejarah Gereja Baptis Indonesia Karangayu, Semarang. Namun sebelum kita memulai video ini, ada beberapa hal yang saya ingin beritahukan di awal, bahwa sejarah-sejarah ini diambil dari sumber-sumber yang terbatas. Jadi ini diambil dari info jemaat-jemaat yang tentu saja masih tidak semuanya mencakup, tapi saya yakin ini boleh merangkum setidaknya sebagian dari sejarah Gereja Baptis Indonesia Karangayu. Mari kita saksikan, mari kita dengarkan sejarah gereja ini. Gereja Baptis Indonesia Karangayu diawali dalam kebaktian di rumah Bapak Harjo, dari Bapak almarhum Harjo, dengan jemaat yang jumlah 20 orang. Kebaktian pertama berlangsung pada tahun 1962. Jadi pada saat itu rumah di mana kebaktian dilaksanakan masih menggunakan penerangan petromak, karena penerangan listrik belum merambah masuk ke dalam desa Karangayu. Namun demikian, semangat pelayanan dan pengabdian para perintis patut dipuji dan diteladani. Anak-anak Tuhan yang setia melayani tercatat pada administrasi gereja, antara lain Bapak Sumardi Timoti yang selaku sebagai gembala sidangnya, terus Bapak Lukas Sugiono, Nona Seli Mumu, dan lain-lain. Ada kenangan indah yang tidak dapat dilupakan pada waktu itu, terutama bagi Bapak Jasman, Bapak Y. Karsono, Bapak Surip, dan almarhum Bapak Toyo. Beliau adalah para sesepuh jemaat. Pada waktu itu, sesaat akan kebaktian mereka secara bergiliran menyalakan lampu petromax. Di samping itu, hampir setiap minggu diadakan kerja bakti untuk membersihkan rumputan yang tumbuh liar di halaman rumah beribadah. Kian lama, kian tumbuh, iman mereka makin kuat. Sehingga pada tahun 1964, mereka kemudian membuka sekolah minggu. Tahap awal, kelas dibuka adalah kelas pemuda atau dewasa. Hal ini dikarenakan para perintis jemaat terdiri dari para pemuda. Walaupun di antara para perintis jemaat ada yang sudah berumah tangga, namun anak-anak mereka masih sangat kecil. Rumah Bapak Yusuf Supari yang merupakan almarhum pernah dipergunakan untuk sekolah minggu. Salah satu dari guru sekolah minggunya yaitu adalah Bapak Jasman. Atas pemikiran Bapak Sumardi Timoti, dibukalah kebaktian rumah tangga, yang mungkin kalau kita tahu sekarang KPW ya. Jadi di mana tempat kebaktian itu diadakan secara bergilir di anggota rumah jemaat. Untuk mengelola administrasi gereja, kemudian gereja mengangkat Saudari Wahyuni, putri Ibu Samijono, sebagai sekretaris pelaksana
Ia adalah sekretaris pelaksana pertama dengan honor yang hanya Rp500 per bulan. Tapi pada tahun itu cukup besar ya. Waktu terus bergulir. Pada bulan September 1965 terjadilah gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI atau G30 SPKI seperti yang kita ketahui ya. Jadi keadaan negara Indonesia pada waktu itu tidak menentu, keadaan anggota gereja pun menjadi ikut morat-marit. Sejumlah anggota gereja kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Melalui pelayanan Pendeta Sumardi Timothy, Tuhan terus menambahkan jiwa-jiwa baru yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap tahun ada pembaptisan, namun karena ada panggilan pelayanan di GBI Sukabumi, maka tahun 1969 Pendeta Sumardi Timothy terpaksa harus mohon pamit untuk melayani di Sukabumi. Pada saat pelayanan Pendeta Sumardi Timothy, jumlah jemaat yang dibaptiskan yaitu 63 orang. Selanjutnya masuk ke era baru yang namanya era pendewasaan. Nah, jadi pada masa era pendewasaan ini GBI Karangayu sudah pindah ke Jalan Kencono Wungu yang terletak di sebelah selatan rel kereta api. Diawali dengan jemaat sekitar 60 orang. Pada tahun 1969, Pendeta James Suherman waktu itu masih berstatus mahasiswa di Seminari Baptis Semarang mengawali pelayanannya. Jemaat sedikit demi sedikit mengalami pertumbuhan mencapai 150 orang. Pada tahun 1971, Pendeta J. Suherman lulus dari seminari. Dan 1 tahun kemudian, pada tahun 1972, beliau ditapiskan menjadi pendeta. Untuk keperluan bagi gembala sidang diperlukan pastori yang memadai. Akhirnya pada tahun 1974, melalui pergumulan dan doa segenap anggota jemaat, Tuhan menganugerahkan sebidang tanah di Jalan Kencono Wungu 5 seharga 300.000. Gereja terus berkembang dari berkati Tuhan. Sekitar tahun 1975 sampai 1976, gereja memasang PDAM dan listrik PLN. Selanjutnya gereja memikirkan perlunya tembok keliling gedung gereja, dan Bapak Y. Sukardi, mantan lurah Kelurahan Karangayu Semarang, dipilih sebagai ketua pembangunan gereja, dan beliau mampu menyelesaikan pembangunan tembok keliling gereja dengan sangat baik. Untuk terus mendewasakan iman para jemaat, maka diadakan secara rutin kaum muda mengadakan PKMB. Demikian pula ibu-ibu mengadakan persekutuan melalui persekutuan GBI. Di samping itu, di setiap minggu pagi diselenggarakan sekolah minggu. Sebagai ketua sekolah minggu dipilih Bapak Paulus Soeharto. Beliau sekarang setiap tahun pada sekitar bulan-bulan Agustus, September atau Oktober, gereja mengadakan KKR dan mengundang pengkhotbah dari misi maupun pengkhotbah lokal. Keadaan gedung gereja pada waktu itu masih sangat memprihatinkan. Lantai gedungnya rendah, lagi pula saluran air tidak dapat berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut mengakibatkan hampir setiap tahun gereja dilanda banjir. Akibat lebih parah lagi adalah rusaknya atau hilangnya dokumen penting dan foto-foto kegiatan gereja. Pendeta J. Suherman melayani GBI Karangayu Semarang kurang lebih selama 10 tahun, dan pada 28 Oktober 1979 beliau mengundurkan diri sebagai gembala sidang GBI Karangayu Semarang karena terpanggil untuk melayani untuk
melayani di lembaga media baptis yang ada di Jakarta. Nah, data pembaptisan anggota gereja pada zaman Pak J. Suherman yaitu sebanyak 133 orang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam era kemantapan dan kemandirian. Pergumulan doa sekitar 1 tahun, jemaat akhirnya dijawab. Pada tahun 1980, GBI Karangayu memanggil Pendeta Dwi Tirtayasa sebagai gembala sidang. Beliau menanggapi dan menjanggupi, dan dengan sukacita akhirnya Pendeta Dwi Tirtayasa secara resmi menjadi gembala sidang di GBI Karangayu. Era kemantapan dan kemandirian tersebut ditandai dengan adanya PKMB di luar GBI Karangayu yaitu Ondorante, Ungaran pada tahun 1980. Walaupun relatif dekat dengan kota Semarang, namun suasana persekutuan cukup meriah. Diketuai oleh Bapak Suyatno Lasiban, PKMB berkembang sangat baik, bahkan oleh Rayon Semarang Barat maupun PPD Semarang dijuluki sebagai Gereja Pemuda karena begitu berkembang dan syarat dengan kegiatan-kegiatan pemuda. Kegiatan tersebut berjalan antara 1980 sampai 1982, di mana Pendeta Dwi Tirtayasa sebagai gembala sidang yang menggantikan Pendeta James Suherman. Nah, selanjutnya GBI Karangayu mengundang Pendeta Sentot Sadono dalam rangka KKR di GBI Karangayu, Semarang. Dalam kebaktian tersebut cukup banyak dihadiri oleh anggota jemaat dan keluarganya. Juga cukup banyak yang mengambil keputusan. Pada tahun 1984, GBI Karangayu Semarang mengutus Ibu Yesupari dan Ibu Mulyono untuk menghadiri seminar wanita baptis se-Indonesia di STBI Semarang. Pengiriman tulisan-tulisan tersebut dimaksudkan untuk menambah wawasan anggota gereja yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan yang ada di gereja. Sekolah minggu juga aktif dalam mengadakan sekolah Injil liburan yang dilaksanakan pada setiap tahun. Di samping itu kegiatan pasca sekolah minggu, Natal sekolah minggu, dan lain-lain terus diadakan. Karena situasi yang tidak memungkinkan, sehingga pastor yang lama itu dibongkar dan dibangun joglo. Maka sekolah minggu diadakan di SD KIP di Jalan Kencana Wungu Tengah 5. Agar PKMB semakin lebih dewasa dan dapat disiapkan menjadi pemimpin gereja untuk masa yang akan datang, maka gereja mengutus 15 pemuda untuk mengikuti camping pemuda regional Semarang di bumi perkemahan Karang Geneng, Ungaran. Pada bulan Juli, kembali GBI Karangayu mengutus 15 pemudi untuk mengikuti camping pemuda wilayah tengah di Candi Gedung Songo. Di antara pemuda-pemudi tersebut ada yang dipercaya menjadi panitia. Mereka adalah Saudara Chandra, Saudara Haryati, Saudara Takari, Saudari Era. Dan pada tanggal 3 sampai 7 Juli, GBI Karangayu mengutus Saudara Ismedi, Saudara Heru, Saudara Edi Suprayitno, Saudari Wati, dan Saudari Sulis untuk mengikuti KKN PBI di STB. Setiap tahun GBI Karangayu mengadakan KKR, dan pada tahun 1987 sekitar bulan Oktober, gereja mengundang Pendeta Titus Edi Suhari dari GBI Belambangan, Banyuwangi untuk memimpin KKR. Pada bulan Juli 1989, Pendeta Dwi Tirtayasa dipanggil untuk melayani di GBI Setiabakti Kediri. Pertengahan bulan September 1989, GBI Karangayu mengundang Pendeta Sumargono Hutagalung dari GBI Gubeng, Surabaya. Di dalam kerjasamanya GBI Karangayu dengan Pos PI Trangkil
dilakukan kegiatan lintas budaya melalui seni dalam mengembangkan Injil. Jadi implementasinya dengan memanggungkan kelompok ketoprak pos PI yang ada di Trangkil ke joglonya di GBI Karangayu atau pendoponya di GBI Karangayu tanggal 25 Juni 1980. Dalam era kemantapan atau kemandirian ini, GBI Karangayu mencatat momen penting dalam pengorganisasian GBI Tlogo yang digembalakan oleh Pendeta Muda Paulus Soeharto, dan pada tanggal 24 Mei 1990 cabang Tlogo mengganti nama menjadi GBI Maranatha Tlogo Mijen. Juga ada cabang-cabang yang lain yang diberitahukan juga oleh beberapa sumber. Jadi seperti di Sringin dan Setumbu itu juga merupakan cabang dari GBI Karangayu. Setelah GBI Karangayu ditinggalkan oleh Pendeta Dwi Tirtayasa karena maka untuk sementara gereja tanpa gembala sidang, namun jemaat terus bertumbuh dan bergumul dalam doa untuk mendapatkan gembala sidang. Dan pada bulan September 1990 GBI Karangayu memanggil Pendeta Titus Edi Suhari dari GBI Belambangan Banyuwangi. Panggilan tersebut disambut baik dan mulai bulan September 1990 GBI Karangayu resmi memiliki gembala sidang yang baru. Data orang yang dibaptis pada kepemimpinan Pendeta Dwi Tirtayasa itu 140 orang. Selanjutnya ketika Pendeta Titus Edi Suhari melayani di GBI Karangayu dengan pastori masih sederhana, bila turun hujan lebat, banjir merambah daerah Karangayu dan sekitarnya, tidak ketinggalan gereja tidak luput dari kebanjiran. Kemudian beliau menantang iman jemaat melalui pengumpulan uang Rp50 setiap hari, meski jemaat baru yang mengumpulkan sebanyak 40% yang tertantang. Akhirnya gereja berhasil menaikkan lantai setinggi 75 cm dari ubin keramik. Sementara lantai sudah tinggi, suasana gerah menyelimuti setiap jemaat karena atapnya yang mulai menjadi pendek. Pendeta Titus Edi Suhari kembali menantang jemaat melalui uang Rp100 per hari. Tuhan kembali menyertai dan mampu meninggikan atap gereja. Karena perkembangan zaman dan pastori yang bangunannya sudah lama dan sudah tidak layak, pada tahun 1996 pastori dirobohkan dan dibangun kembali ditinggikan sekitar 75 cm untuk mengantisipasi banjir. Namun perjalanan pelayanan Pendeta Titus Edi Suhari sempat diterpa badai ujian, tidak hanya untuk gembala sidang melainkan untuk jemaat yang lain juga. Ada beberapa jemaat yang menghendaki supaya beliau pergi dari GBI Karangayu karena keadaan konflik yang berkelanjutan. Bahkan diperlukan BPP GBI untuk menolong menyelesaikan masalah tersebut dari saran-saran DPD, dan BPP GBI itu akhirnya masalah itu selesai. Pada masa pelayanan beliau, tidak hanya fisik gereja untuk yang dibangun, melainkan kerohanian jemaat dan hamba-hambanya. Terbukti pada Oktober 2001, berbarengan HUT GBI Karangayu yang ke-31, GBI Karangayu mentahbiskan dan mengukuhkan pendeta muda, evangelis, dan diakon. Antara lain Bapak Nugroho Ponco Suseso, Bapak Andreas Sabilal sebagai pendeta muda,
Bapak Agus Supriyanto sebagai evangelis, serta Bapak Lasio Bantoro, Bapak Abraham Sunardi, Bapak Ismanto, dan Bapak Mulyono, namun sekarang sudah mengundurkan diri sebagai diakon. Mereka dikukuhkan sebagai diakon. Dengan perjalanan waktu pula lah dalam membangun iman jemaat, dibukanya kembali 3 tempat pelayanan, yaitu TPW Camperjo yang sekarang dilayani oleh evangelis Agus Supriyanto, TPW Mijen, dan Beringin dilayani oleh pendeta muda Andreas Sabilal yang sekarang berubah menjadi KPW Mijen dan Beringin. TPW Pucang Gading, waktu itu pelayanannya langsung dikoordinir oleh pendeta Titus Edi Suhari, namun sekarang sudah ditutup. Tepatnya 6 Juli 2003, PPS Setumbu yang dilayani oleh pendeta muda Nugroho Ponco Suseno menjadi cabang karena jemaat memutuskan bahwa pelayanan pendeta Titus Edi Suhari sampai umur 60 tahun. Sekitar bulan Oktober bersamaan dengan HUT GB Karangayu yang ke-36, gereja mengadakan kebaktian emeritus untuk pelayanan gembala sidang, yaitu Bapak Pendeta Titus Edi Suhari STHMA menjadi emeritus. Dengan diadakannya kebaktian emeritus tersebut, beliau otomatis dengan keadaan seperti itu GB Karangayu tidak mempunyai gembala sidang atau kosong. Selanjutnya, sebelum masanya pendeta Dr. Yustianus Joko Santoso diangkat sebagai gembala sidang, jemaat sebenarnya hendak memanggil pendeta untuk khotbah yang nantinya difokuskan sebagai calon gembala. Namun setelah mengundang 3 hamba Tuhan pada Februari dan April, GB Karangayu memanggil pendeta Basuki yang dari Solo, pendeta Keli dari Kediri, dan juga salah satunya yaitu pendeta Joko. Ketiga beliau tidak bersedia. Setelah dipertimbangkan, akhirnya karena jemaat belum menemukan dan jemaat memilih pendeta Dr. Yustianus Joko Santoso untuk menjadi pejabat gembala sidang. Melalui pelayanan beliau telah memberikan gebrakan baru bagi jemaat. Didahului ketika mengundang Bapak Pendeta James Suherman dan Pendeta Dwi Tirtayasa dalam acara memperingati HUT GB Karangayu yang ke-37, dan juga sebagai ajang reuni bagi mantan jemaat GB Karangayu. GB Karangayu telah diperlengkapi dengan sarana dengan membeli seperangkat komputer dan LCD. Dia terus menantang iman jemaat karena melihat kantor gereja tidak layak dipakai, pendek dan kebanjiran. Dengan anggaran yang hanya masih pas-pasan, sekitar bulan Mei 2008 kantor itu dirobohkan dan dimulai pembangunannya. Gedung lokal sekolah minggu dan kantor gereja direncanakan 2 lantai. Sudah selesai tahap pertama, yaitu lantai 1. Dan berarti jemaat ditantang untuk mengadakan lantai 2. Dan setelah itu, kalau sekarang sudah jadi 2 lantai untuk kantor dan juga ruang sekolah minggunya. Selanjutnya, setelah itu GB Karangayu setelah bergumul hampir 1 tahun lebih, akhirnya mendapatkan gembala sidang, yaitu Pendeta Agus Sunario, almarhum Pendeta Agus Sunario yang dulu melayani di GBI Makassari Depok, tetapi di bulan Juli 2014 beliau meninggal karena sakit. Setelah itu
Setelah itu, GB Karangayu digembalakan oleh Pendeta Dr. Joko Santoso sebagai penjabat gembala sidang sementara sampai awal 2016, dan di awal 2016 GB Karangayu digembalakan oleh Pendeta Ono Haji Nugroho TH. Dan pada tahun ini GB Karangayu memasuki umur ke 50 tahun, dan dimana visi gereja ingin melesat untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap video yang mungkin saya bagikan ini, saya buat ini, harapkan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan nama, salah penyebutan gelar, atau mungkin salah di dalam kejadian, karena keterbatasannya bahan untuk bisa menceritakan ini. Biarlah sejarah gereja ini boleh menjadi kesaksian bagi pelayanan GBI Karangayu ke depannya. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.